Yes, yes. Cek. Bagus. Ya udah gue bawa pulang. Cukup ya, Dek. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil lambaikan tangan sekali lagi. Serukan shalom. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa hebat. Tuhan Yesus kita yang luar biasa baik. Amin. Berapa banyak yang terus merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan.
Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak pernah memberikan hal-hal yang tidak baik. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Jadi apapun keadaanmu, keadaan kita semua pagi hari ini, mau enak ataupun tidak enak, kita tetap fokus bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang melemahkan kita. Amin. Sebab Dia baik. Tuhan Yesus selalu baik, selama-lamanya baik. God is good all the times. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita mau siapkan hati kita satukan hati kita. Kalau kami datang di tempat ini Tuhan pagi hari ini, pagi-pagi benar seperti firman-Mu katakan. Sebelum matahari terbit, kami percaya karena ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ada anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau pilih kami. Engkau sediakan yang terbaik buat kami. Engkau memberikan kami kehidupan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk melangkah ke tempat ini. Engkau memberikan kami kesehatan untuk melangkah ke tempat ini, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, bahkan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan sekali lagi, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Nah pagi hari ini, dengan segala keadaan kami, dengan segala keterbatasan kami mau hampiri tahta-Mu dan kami mau memuliakan Engkau. Bebaskan roh kami untuk kami sama-sama memuliakan Raja segala Raja. Kami percaya di tempat ini ada kelepasan, di tempat ini ada kesembuhan, di tempat ini ada kemenangan, di tempat ini ada sukacita, di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang nanti, kami percaya kami sudah diubahkan karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. 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 Ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Panggil namanya lagi. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Setiap kita yang sungguh mengasihi Tuhan nyanyikan Bapa. Oh Bapa, ku naikkan syukur padamu. Oh, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar
setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan Bapa, Bapa, Bapa. Amen. Ku naikkan syukur padamu. Inilah ucapan syukur yang kami mau persembahkan buat Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar permohonan, bukan hanya selalu permintaan, bukan hanya selalu kebutuhan-kebutuhan, bahkan keinginan kami yang kami mau sampaikan. Besar dan kudus nama-Mu. Tapi kami mau hampiri tahta-Mu dengan ucapan syukur, sambil berkata terima kasih Tuhan Yesus, sambil berkata Engkau baik, Engkau baik. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Amin. Bapa, ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari kita sembah Dia, haleluya. Oh, kami naikkan syukur, kami naikkan pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan-Mu, mari sembah Dia. Kami puji, kami muliakan Engkau. Kau segalanya, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Biar nyanyian dan pujian, bahkan mazmur dan penyembahan kami pagi hari ini yang kami angkat kepadamu, kami memperkatakan berkat atas kehidupan kami. Kami mau katakan kalau kami lemah, kami kuat karena Tuhan Yesus. Kami mau katakan kalau kami mengalami kesakitan, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus kami sudah sembuh. Engkau menanggung hidup kami di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, kuasa darah Yesus sempurna buat kami. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi kebutuhan-Mu, apa yang menjadi keadaan-Mu saat ini, saudara, sembah Tuhan. Oh, perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal yang mulia, perkatakan hal-hal yang dahsyat, perkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan.
kami selalu diangkat, naik bukan turun. Hidup kami selalu jadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan buat kami. Kami mau berkata, Tuhan yang menjadi gembala kami. Kami tidak akan mengalami kekurangan. Kami mau berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Hari-hari ini saudara sembah Dia. Katakan firman, nyanyikan nyanyian syukur-Mu. Katakan aku sembuh, aku pulih. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Ada pemulihan buat keluargaku. Ada pemulihan buat usahaku. Ada pemulihan dalam hidupku. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Yuk kita makin berdiri sama-sama, yuk kita mau angkat tangan kita menyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Sama-sama muliakan Dia. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu, sungguh besar, besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Sekali lagi sungguh-sungguh katakan, sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ayo saudara, dalam segala keadaanmu agungkan Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Amen. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Jemaat saja ya, saudara saja, sambil angkat tanganmu katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Roh Kudus, dengar nyanyian hati umat-Mu. Bapa, dengar nyanyian dari hati umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu keadaan kami, bahkan Engkau tahu pergumulan kami. Tapi kami mau ambil komitmen kami. Jemaat saja sekali lagi nyanyikan, inilah. Ini komitmen kami Tuhan. Apapun keadaannya kami tetap sembah Engkau. Haleluya. Kami mau berkata Tuhan Yesus baik. God is good all the time. And all the time God
Tuhan Yesus pemilik hidupmu. Jangan pernah takut saudara. Dia akan berperang buat engkau. Hal-hal yang hebat engkau akan alami. Amin. Tepuk tangan yang percaya. Sekali lagi sama-sama. Inilah yang ku renungkan. Yes Lord. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Kau dengar
yang panjang lebih lagi buat Tuhan kita. Sorak haleluya, haleluya. Katakan amin. Atas worshipmu, atas penyembahanmu, atas doamu, katakan lagi amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi saudara. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Kita gak kuat kalau di dalam hadirat Tuhan karena kita tahu karena kuasa Tuhan tuh gak terbatas. Kita tuh kelihatannya kecil karena kita punya Tuhan yang besar. Dan sebab itu di saat kita worship, di saat kita menyembah Tuhan saudara, alami betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Boleh ngomong sama sebelahmu, depanmu bilang Tuhan kita hebat. Tuhan Yesus hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Kita mau nyanyikan pujian ini. Setiap kita pasti diberkati. Amin. Yeah, yeah, yeah. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, amin, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua sorak, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna apa saudara? Anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya sorak. Kita nyanyi dengan sukacita ya. Percaya engkau sudah diberkati. Yuk sama-sama semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hey. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tanganmu katakan, sebab Allah sanggup. Yuk semua. Melimpah dan anugerahnya yuk sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Sanggup apa? Untuk menyediakan. Tersedia bagimu, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ayo tepuk tangan lagi sama-sama saudara. Bersukacita yang mau menari buat Tuhan, jangan malu-malu, ayo menari. Lompat, kasih sukacita saudara buat Tuhan Yesus pagi ini ya. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Kasih setiamu yuk nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Lagi angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup melimpahkan segalanya buat kami yang terbaik. Lompat ya, 1, 2, 1, 2. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin, sempurna anugerah Tuhan bagi. Singer, aku
Amin. Yesus kaulah Raja mulia. Lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sorak Yesus Kau Raja mulia. Yesus kaulah Raja Teman saja yuk. Ajaib Kau Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Keajaibannya, keagungannya, keperkasaannya, kemenangan. Ayo saudara. layak berkuasa, Yes. memerintah selamanya. Tuhan mau Yesus memerintah dalam hidupmu. Amin. Ayo satu kali lagi sama-sama semua. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sorak Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan yang ajaib dan dahsyat hanya Dia. Amin, amin. Satu-satunya yang dahsyat dan luar biasa hanya Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa hari ini kita pulang berbeda? Amin. Amin. Kita percaya bahwa hari ini apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita ucapkan dan nyanyikan terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mau ada banyak kesaksian saudara dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, semua untuk memuliakan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Musik mengalunkan pujian. Saudara boleh berdoa. Sebelum kita dengar suaranya, sebelum kita dengar firman-Nya, izinkan Roh Kudus yang ada dalam hati saudara menjamah hidupmu. Yes. Engkau sungguh hebat Tuhan. Engkau sungguh hebat Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kau sudah hapus air mata umat-Mu. Janji Tuhan menggantikannya dengan kegirangan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Firman-Mu katakan, pulang dengan sorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya. Terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di surga, Bapa yang selalu kami kenal dan kami kasihi di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali hamba-Mu datang bersama-sama dengan teman-teman, adik-adik, saudara-saudaraku seiman untuk mengucap syukur atas nubuatan-nubuatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Bahwa Engkau sudah katakan kami harus berhati-hati di bulan Januari dan Februari. Kami sudah masuki bulan Maret dan hamba secara pribadi mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan beri buat hamba-Mu. Saat ini hamba teringat untuk adikku Hendra yang sedang terkapar di rumah sakit Tuhan. Tolong jamah dia Tuhan, bangkitkan kembali agar dia benar bisa melayani kembali tempat ini Tuhan.
Terima kasih untuk hari-hari yang baik. Terima kasih untuk semua umat-Mu yang ada di sini Tuhan. Satu hal yang meminta Tuhan, jangan biarkan kami sakit Tuhan. Kami mau sehat terus selama-lamanya Tuhan. Kami tidak mau terpuruk, kami tidak mau tertinggal. Kami ingin tetap bersama-sama dengan Tuhan. Agar setiap Sabtu ibadah pagi kami selalu ada di sini berkumpul bersama-sama keluarga, saudara, dan juga dengan teman-teman seiman. Bapak, saat ini aku berdoa untuk setiap mereka yang datang pagi hari ini. Biarlah benar-benar kami bebas dari kutuk. Kami bebas dari kemiskinan. Kami bebas dari masalah. Kami bebas dari kegagalan. Engkau tahu hatiku Tuhan. Aku mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku Tuhan. Aku ingin semua bersukacita di tempat ini Tuhan. Karena ketika kami pulang nanti berbeda dengan waktu kami datang. Kami ingin sebentar Tuhan, keselamatan itu Kau berikan kembali kepada kami. Biarlah melalui minyak urapan yang Kau berikan barusan Tuhan, mereka mendapatkan keselamatan itu kembali. Dan janji-janji Tuhan itu berlaku buat kami. Terima kasih Bapa, hamba siap saksikan apa yang hamba alami dalam hidup hamba beberapa hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan, silakan duduk. Sebentar WL-nya ikut nyanyi sama saya ya. Saudara shalom semuanya. Saudara bisa lihat saya apa bedanya hari ini? Ya. Nggak pakai sepatu ya. Beda ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nubuatan saya Tuhan genapi bahwa Januari, Februari hati-hati. Maret sudah selesai. Kalau bukan nubuatan itu mungkin kita nggak ketemu lagi saudaraku. Saudara, orang di atas 50 tahun nggak boleh jatuh ya. Betul kan? Nggak boleh jatuh. Saya jatuh saudara. Jam 9 malam hujan lebat. Saya pakai sendal hotel yang bawahnya rata licin. Hujan lebat, saya mau mancing saudara. Di kebun saya. Saya pikir mau cari ikan, karena ikan kalau lagi itu lapar. Waduh, begitu. Saudara tahu, saya nggak ngerti kenapa jatuh seperti itu. Istri saya di dalam villa sama bantu saya, itu dia dengar jelas gedebuknya kencang saya. Wah, saya tahu, mami aku jatuh. Minimal kalau orang udah 70 tahun patah. Tapi saya tidak apa-apa. Aku merasakan digendong. Karena betul-betul itu dikatakan bahwa jatuh tidak sampai tergeletak. Aku rasakan betapa Tuhan itu baik luar biasa. Enggak ada apa-apa saudaraku. Waktu istri saya bangunin sama pembantu saya dua-dua. Kalau saya enggak apa-apa kok, saya bilang. Jatuhnya dari paha ini. Kalau misalnya kena tulang ekor, buta mata saya. Jadi ini dulu. Saya tangannya bisa keangkat ke atas. Saudaraku. Biasa kan begini. Saya begini. Puk aja kayak digendong, ditaruh seperti itu. Tuhan itu baik banget. Sudah bulan Maret. Tepuk tangan. Kan nubuatannya kematian. Dan kejadian berulang-ulang. Puji Tuhan. Waktu saya berdoa, Tuhan terima kasih. Terus saya mengucap syukur. Kejadian itu tidak akan terulang. Tuhan katakan, sudah selesai. Saudara tahu saya pulang dari Bogor selalu jam 4 pagi. Sampai rumah jam 5. Pas hari Selasa kemarin kan longsor. Bukan longsor loh, longsor miring. Ini turun 3 meter, itu jalanan. Yang tempat saya lalui pas subuh, 4:30 ambles. Itu tempat saya lewat. Tiba-tiba saya merasakan saya mau pulang jam 10 pagi. Selamatlah Pak Andreas. Ini kedua kesaksian yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan betul pelihara saya.
Karena bukan untuk saya, untuk Anda semua. Supaya kita semua selamat, ya, sehat walafiat. Jadi sebentar sebelum pulang, saya mau mengurapi saudara. Supaya keselamatan itu menjadi bagian kita semua. Saya tidak pernah mau Anda jatuh di usia 50 tahun ke atas. Itu pasti fatal. Kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin bisa selamat. Apalagi ngegeledak begitu, budah. Bayangin Pak, kalau orang bisa dengar jaraknya 15 meter ke dalam, itu bagaimana kencengnya saudara. Tapi saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu saudara harus banyak memuji Tuhan. Harus katakan dia baik dan selalu baik. Dimanapun Anda berada. Ada uang, tidak ada uang, tetap katakan Tuhan baik. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan manusia, tetapi kita yang sering mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu teruslah berbuat baik, supaya Anda dalam perlindungan Tuhan. Nah, tentang minyak zaitun ini, betul-betul ternyata saya dapat lagi ayatnya yang lebih nyata di dalam firman Tuhan, bahwa minyak itu harus dibawa dan dipakai untuk selama-lamanya. Bangsa Israel selalu membawa minyak zaitun dalam hidup dia. Dan dia percaya dengan minyak itu ada kuasa. Ketika saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman, maka minyak itu saya pakai selalu dalam hidup saya. Maka minyak itu ada di dalam kitab Keluaran pasal 27 ayat 20. Mengenai minyak untuk lampu. Lampu ada sesuatu yang terang. Ya, jadi lampu itu tidak akan terang kalau tanpa minyak. Begitupun hidup di dunia ini, tanpa minyak kita tidak akan dapat penerangan itu. Hidup dalam kegelapan, maka kita betul-betul mendapatkan minyak yang baik dari Tuhan. Ya, kita baca ayat 20. Keluaran 27 ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, kita Israel rohani ya, supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya hidup kita dalam terang. Karena kita adalah anak-anak terang. Oke bos, oke. Nah maksudnya apa? Dia katakan kalau andai kata kamu membawa minyak itu dalam tubuhmu, atau dalam kantongmu, atau dalam tasmu, berarti kamu ingat bahwa dia dekat dengan Anda. Thank you. Anda bersyukur setiap masuk ke sini kalau ada perjamuan selalu dikasih minyak. Mulai sekarang kita bawa minyak itu. Mau? Selalu bawa. Ini serius nih. Dia ngomong terus nih. Betul tidak? Kalau kita jauh dari Tuhan suka lemah. Suka ingin berbuat salah. Suka ingin berbuat dosa. Tapi kalau ada minyak di kantongmu, kamu takut tidak? Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Dan Tuhan katakan keselamatan itu ada di dalam minyak itu. Kalau kamu kecelakaan, jatuh, kalau ada minyak di kantong kamu, dia akan jaga kamu. Kita bukan berhalakan minyak. Tapi kita percaya akan minyak. Betul? Kita bukan berhalakan minyak. Tapi kita percaya akan minyak. Tuhan bisa ubah semua. Air menjadi anggur. Minyak menjadi kuasa Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Jadi awal bulan depan, Koalok siapkan minyak. Ya, harus dapat semua yang hadir. Bawa dan bawa. Taruh di tas kamu. Kalau apabila kamu naik pesawat. Nah, sekali waktu ada seorang ibu. Saya bertanya ketika dia jatuh ke jurang. Naik mobil angkot. Ada 18 orang di dalam mobil itu yang apa tuh? Metro Mini ya. Itu nyebur 5 meter ke bawah. Hanya dia yang tidak apa-apa. Karena dia bawa cucunya. Dia teriak, Jesus, pas masuk itu ke jurang. Jurangnya gak dalam, cuma 5 meter tapi gak gelinding.
Tapi semua luka-luka, hanya ibu itu yang tidak apa-apa. Karena dia pelukin cucunya sembari sebut nama Yesus. Waktu saat diwawancarai, ditanyain, kenapa kamu bisa nggak apa-apa? Kau selamat. Dia bilang, saya sebut nama Yesus. Yesus itu penyelamat dunia. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus. Ternyata di tasnya ada minyak urapan. Tepuk tangan buat dia. Ayo, sekali lagi saya katakan, kita bukan berhalakan minyak. Kita hanya percaya pada Tuhan Yesus yang bisa mempergunakan minyak tersebut untuk keselamatan kita. Yang setuju kata amin. Ya, oke, lanjut lagi, lanjut. Ayatnya belum selesai. Ayat 21-nya. 20 belum selesai, 20 dulu. Baca sama-sama ya supaya kita merenungkan. Ayo, 1, 2, 3. Supaya mereka supaya orang dapat memasang lampu agar tetap. Aduh, ini kalau Anda baca sepintas lalu tanpa hikmat, Anda tidak akan ngerti artinya. Wah, lampunya menyala. Ya. Maksudnya supaya tetap diberkati. Lampu menyala berarti terang, wajah ceria. Wajah yang selalu diberkati, tetap ceria. Kalau ada minyak, selalu ceria, selalu bahagia, selalu selamat, selalu diselamatkan, selalu dimenangkan, selalu disembuhkan, selalu ada di situ. Semua dikatakan selalu ada karena ada minyak. Ayat 21. Di dalam kemah pertemuan, nih semuanya. Ya, di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itu yang saya lakukan berdua istri saya. Istri saya dari Jumat pagi sudah siap-siap untuk membereskan urusan di sini. Saya sudah mulai malam, sudah mulai doa untuk doa pagi. Oleh sebab itu saya katakan saudaraku, kita berdua ini betul seperti Harun yang selalu memikirkan doa pagi. Anda datang tidak datang saya nggak pikirin. Yang saya pikirin adalah keselamatan Anda semua. Karena begini ya saudaraku, bukan membanggakan diri, bukan kata-kata yang sombong, bukan. Ini kata-kata yang Tuhan berikan buat saya. Pertanyaannya, perkataannya begini. Anda banyak yang datang, Tuhan tidak kelebihan. Betul enggak? Anda tidak datang, Tuhan tidak kekurangan. Karena semua itu kembali buat kita sendiri. Betul? Bukan buat Tuhan, buat Anda sendiri. Semakin Anda rajin datang sini, semakin selamat Anda. Anda akan dengar pesan-pesan Tuhan. Anda akan dengar di mana Tuhan mau kita selamat semuanya. Maka Anda dikumpulkan di sini. Benar enggak? Ini banyak yang berkata kepada saya di dalam WA dan telepon-telepon kepada saya untuk mengontak saya. Betul enggak Anda semua ingin ketemu hari Sabtu? Halo, betul tidak? Rasanya kalau nggak datang hari Sabtu seperti ada sesuatu yang kurang. Betul? Ya, itu yang saya rasakan. Kami berdua sama istri selalu mikirin Sabtu terus. Bagaimana nanti Sabtu? Bagaimana nanti Sabtu? Berarti kita selalu ada persiapan untuk hari Sabtu. Oleh karena itu hari Sabtu adalah harinya bangsa Yahudi. Di mana mereka berkumpul, berdoa tanpa bekerja. Kita diatur di sini tiap hari Sabtu. Memang di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, itu artinya hari Minggu. Tapi kalau apabila Anda sudah hari Sabtu berdoa, hari Minggu untuk ibadah itu, Anda kembali ke rumah masing-masing. Artinya ke gereja masing-masing. Saya tidak ikat saudara. Tetapi ada orang yang melarang Anda doa pagi, itu bahaya. Saya tanya Anda, betul nggak hampir semua gereja ingin supaya kita jangan ke tempat sini. Karena mereka mau Anda ditangkap buat mereka. Sesungguhnya Anda milik siapa? Maka pengerja saya di sini tidak mau terikat dengan pekerjaan. Mereka mau bebas supaya Sabtu bisa pergi, Minggu juga bisa pergi.
Tapi apabila lihat beberapa orang yang sudah datang sini dilarang lagi. Semua gereja itu begitu, melarang. Padahal jemaat siapa punya? Tuhan punya. Saya nggak pernah ketakutan, ada libur besok. Sudah terima belum kertas liburnya? Nah, mereka nggak bakal libur loh. Kalau perlu Natal juga buka, tahun baru buka, Lebaran juga buka. Karena takut hilang jemaatnya. Maka Tuhan berkata 3 kali, Petrus, apa kau betul mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombamu. Betul apa salah? Salah ya? Kenapa? Dia tanya berapa kali? 3 kali. Kalau kamu sudah terikat dengan satu pekerjaan, kamu mulai hilang. Dan mereka mulai tangkap Anda. Kemarin saya kalau tidak salah ke rumah siapa ya? Coba angkat tangan kemarin, saya ke rumah yang di dekat Kemayoran. Oh di belakang itu. Ada satu lagi, saya 2 tempat. Datang nggak? Di mana wanita itu? Dia bilang mau datang. Yang jual es bakar tuh dia datang. Tuh anak kamu ya? Nah, kemarin saya datang ke rumah dia, ke rumah waktu dalam perjalanan saya, Tuhan bicara. Aku suka dengan apa yang kamu perbuat. Tetapi jangan pilih-pilih. No. Saya tidak pernah pilih-pilih. Semakin mereka susah, semakin saya datangi. Tapi saya tidak suka orang yang suka minta. Kalau minta saya tidak datang. Karena itu kebiasaan, suka minta. Tentu Anda bingung, kenapa Pak Andreas? Di sini ada beberapa jemaat yang suka minta-minta sama jemaat-jemaat. Tidak boleh. Kalau andai kata Anda kebiasaan minta terus, percayalah Anda terpuruk. Anda tidak akan bisa bangkit dari tidur Anda. Maka saya bilang kalau minta sama saya aja. Kenapa? Jangan minta sama jemaat. Nggak boleh. Bilangnya lucu lagi. Kalau saya nggak bayar hari ini, saya diusir. Sampai sekarang nggak pernah diusir tuh. Ya itu nggak boleh begitu. Berdusta untuk mendapatkan uang. Nggak boleh. Amin? Nggak boleh. Nah tetapi kenapa minta sama saya aja? Saya tetap kasih. Karena apabila semua orang tidak ngasih, mati dia. Betul apa tidak? Tapi Anda sadar, jangan suka minta. Saudara kira saya tuh kebingungan juga sih. Jemaat banyak minta-minta semua. Ya, kita akan lanjut pelajaran kemarin. Siapa yang rindu bisa berbahasa roh? Mau belajar. Tetapi bukan diajarin. Ini menurut Alkitab. Ya. Kita buka kemarin 1 Korintus 12 tadi. Tentang karunia-karunia roh. Saya lagi tunggu Ibu Yosi pulang. Ya, Ibu Yosi pergi lagi. Nggak tahu itu saya punya asisten pergi terus itu orang. Nggak pernah berhenti perginya. Dia nih untuk tahun depan udah pesan lagi tiket nih. Jadi itu dia dapat tiket, mungkin ya tiket murah kali ya. Jadi jauh-jauh hari dia udah pesan. Makanya baru pulang Bangkok, dia ke Jepang, baru pulang Jepang, dia ke Turki, baru dia pergi ke Rusia. Ngapain saya bilang? Nggak ngerti saya, apakah nggak bosen itu? Saya naik pesawat aja bosen saudaraku. Ya, bingung saya itu, kuat sekali dia. Dia lagi dengerin khotbah saya nih. Dia sekarang lagi di Jepang nih, nggak lama pulang tanggal, kalau nggak salah saya ulang tahun dia nggak ada. Tapi tanggal 15 dia ada. Dia pulang pas saya ulang tahun dia pulang, tanggal 14. Dia pulang tahunnya tanggal 20 kalau nggak tidak salah. Iya, kalau nggak salah 20 Maret dia ulang tahun dia. Saya lupa tanggal berapa. Oke, kita lihat karunia ya, ayat pertama. Ayo, 1 baca ya. 1, 2, 3. Rasul Paulus mau Anda mengerti kebenarannya. Jadi ini ajaran langsung dari Rasul Paulus ya, bukan dari Pak Andreas. Ayat 2.
Kemarin waktu saya tentang berhala-berhala, itu ada 3 orang yang berdiri. Saya nggak tahu dia pulang apa dia ke WC. Ya, saya nggak tahu. Ada 3 orang di situ, langsung jalan. Saya nggak terpengaruh, saya buang muka, saudaraku. Apabila Tuhan sedang bicara, apalagi orang itu mungkin baru kenal saya, ya baru berapa kali dengar khotbah, jangan tersinggung. Kalau Anda tersinggung, Anda tidak akan pernah bertumbuh. Betul apa tidak? Seperti burung merpati, kalau pindah-pindah terus kapan bertelurnya? Betul? Begitupun manusia, kalau Anda tersinggung di sini, Anda pindah gereja satu lagi. Anda tersinggung, Anda pindah lagi. Tersinggung, pindah lagi. Kapan bisa bertumbuhnya? Ya, belajar sungguh-sungguh. Jangan baru dengar 1 kali 2 khotbah, 2 kali khotbah, sudah tersinggung. Berarti ini ayat firman Tuhan yang katakan. Ada nggak ayatnya katakan, buatan tangan manusia? Betul? Karena saya tukang buat waktu saya belum bertobat. Nah, itu ada mata enggak? Ada, tapi tidak bisa melihat. Ada tangannya, bisa megang. Ada kaki, bisa jalan. Ya seperti itulah orang yang menyembah itu. Kalau Anda menyembah yang salah, otomatis Anda seperti itu. Oleh karena itu kenapa Tuhan katakan orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Itu setelah kamu menerima Roh Kudus. Mungkin gak paham ya. Anda punya mata nih. Lihat mujizat. Anda gak percaya. Betul gak seperti buta? Anda dengar ada gereja yang benar. Anda tidak datang. Padahal Anda punya kaki. Seperti lumpuh. Seperti itulah orang yang menyembah yang salah. Paham sekarang? Jadi kalau orang buta melihat orang lumpuh berjalan, itu maksudnya. Punya mata seperti buta. Udah tahu mujizat depan mata, nggak percaya dia. Dan sedangkan saya sering demonstrasikan depan saudara. Kalau Tuhan sedang bekerja pada saya demonstrasikan. Seperti tadi, mana sih temannya Bu Yeti yang tangannya sakit. Tadi saya pegang badannya, mana dia? Nah itu di belakang. Nah tangannya nggak bisa diangkat dia. Di belakang mobil, saya pegang. Langsung saya pegang, langsung dia bisa angkat tangannya. Itu kuasa Tuhan. Kadang-kadang kenapa saya suka bercanda dengan Anda? Karena saya sudah dengar sembuh. Kalau sembuh saya sengaja pegang kaki kiri. Padahal yang kaki kanan yang sakit. Nah karena saya sudah dengar sembuh dia. Nah jadi kalau andai kata ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang suka pakai jaket diginiin. Betul gak jas ya? Atau ditiup gitu sembuh. Karena dia sudah dengar suara itu. Jadi itu permainan. Nah ini lagi pendeta ngomel. Anda jangan khotbahin dong. Ketahuan rahasia gue. Nah kan kita anak terang. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Tuh. Ya, dia ngajar nih supaya kita punya keyakinan. Bahwa tidak seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuk. Ya, terkutuklah Yesus. Oleh karena itu agama yang berbeda dengan kita, mereka tidak bisa terima Yesus sebagai Tuhan karena nggak ada Roh Kudus di dalamnya. Makanya Anda kadang-kadang kan dimarahin ketika Anda mulai menginjil, Anda memberitahu tentang Yesus, mereka marah kan? Betul nggak? Mereka benci sama kita. Bahkan kita ditinggalkan. Waktu lari pagi mereka gak mau dekat sama saya. Mereka takut karena rohnya beda. Gitu, gak ada punya Roh Kudus, mereka gak suka sama kita. Jadi jangan heran kalau Anda dibenci karena Tuhan katakan sebelum kau dibenci aku sudah lebih dulu dibenci. Karena roh kita beda. Tepuk tangan buat Yesus. Nah itu, jadi Anda jangan heran ya. Kalau Anda keluar dari tempat ini Anda tidak disuka, itu berarti Anda sudah punya roh yang benar di dalam. Ya contohnya lagi, adik-adik saya sering tuh. Kalau kita makan nih 15 orang di restoran. Pesan makanan. Yang pesan makanan saya duluan. Tapi kenapa selalu saya dikasih belakangan? Tuh. Itu aneh kan? Semua udah dapat makan. Saya tinggal nungguin aja. Kenapa? Itu ujian bagi saya. Apakah betul-betul kamu pelaku firman? Tetap aja saya sabar. Dia suka tanya, kenapa ya? Kok selalu belakangan terus? Itu imannya beda, saudaraku. Kenapa? Karena saya gak bisa marah. Kalau andai kata Anda di belakangin, Anda marah. Nah itu ya. Bahkan kadang-kadang yang bayar saya malah saya dibelamain. Nah itu kan
Ya udah nggak masalah. Ayo ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Terus ayat 5. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ingat tuh, semua pelayanan yang lakukan satu Tuhan. Yaitu Yesus namanya. Jadi kemujizat apapun yang terjadi itu Tuhan yang melakukan. Bukan pendeta. Ingat itu, pendeta tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Saya tanya Anda, ketika waktu kita berdoa, saya bukan percaya pada Andreas, saya percaya pada Tuhan Yesus. Mantap gak iman saudara? Itu yang menyebabkan Anda doa dijawab. Tepuk tangan buat Yesus. Itu rahasianya doa di situ. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Saya pernah dibilang begini sama seorang hamba Tuhan. Andreas, kamu curi kemuliaan Tuhan ya, nanti dipotong lidah kamu. Saya bilang yang curi saya apa Bapak? Saya gituin. Saya gak takut orangnya karena saya gak pernah lakukan itu. Yang mencuri saya apa Bapak? Ya, nggak boleh curi kemuliaan Tuhan. Betul, dipotong nanti kamu yang dipotong lidahnya. Saya bilang, hati-hati saya bilang. Kalau bicara itu harus sesuai dengan perbuatan. Betul apa tidak? Jangan cuma pintar nuduh, nggak tahu dia sendiri yang curi gitu. Yang saya tanya Anda, kalau orang pengen dipuji itu nyuri bukan? Halo, pertanyaan saya, kalau orang ingin dipuji-puji itu nyuri bukan? Itu nyuri namanya. Orang yang dipuji Tuhan, jangan kamu dipuji, jangan mau dipuji. Pujilah Yesus, itu baru benar. Yang setuju tepuk tangan yang keras buat Yesus. Yang keras dong buat dia. Jangan malu-malu ya. Saya punya pengajaran salah apa benar? Ini pengajaran yang seperti ini yang benar. Jangan mau curi kemuliaan Tuhan. Ini ngomong gak curi, sendiri curi kok. Betul apa tidak? Makanya dipotong lidahnya. Nah itu hati-hati. Ya gak boleh hati sembarang. Saya berkata ini karena ini sudah terjadi. Gak usah takut saudaraku, ya memang sudah terjadi. Makanya kita harus waspada, jangan sampai salah. Selama Tuhan itu dekat sama kita, selama Tuhan kita muliakan, betul gak? Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia dekat dengan kita, betul? Nah, ayat lanjut. Nah dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah, jelas sekarang? Jelas sekarang? Enggak ada pendeta sakti, enggak ada pendeta hebat, yang hebat hanya Yesus. Amin. Selama Anda memuja Dia, selama Anda memuji Dia, pasti mujizat ada. Pasti ada mujizat. Orang umur 70 tahun jatuh bahaya enggak? Udah pasti Pak, minimal patah tangannya. Kemarin siapa yang jatuh ya? Akhirnya meninggal. Enggak, bukan ibu. Ibu mah jatuh. Karena ibu beruntung punya anak Yopi. Yopi itu sayang banget sama mamanya. Makanya doa saya ikut-ikutan. Dia nangis, saya nangis. Sembuh. Ini ibu udah lumpuh, udah kasih roda. Bisa jalan lagi. Itu karena anaknya. Tepuk untuk Yopi. Yopi baik, dia sayang mamanya. Lihat aja duduk berdampingan sama mamanya. Ini mamanya persis kayak mami saya dulu. Kalau saya khotbah selalu duduk di situ. Saya khotbah dulu kan di gereja lama kan 8 kali ya Pak. Dari pagi jam 7 sudah keluar. Jam 7 di Pluit Mas, jam 8 di Citra 2, jam 9 di Pluit Village, jam 10.30 di Jakarta Tower, jam 12 itu ada di Metro Sunter, jam 2 itu sampai jam 6 ada di Citra 2. Itu bisa 9 kali, 8 kali. Mami saya nggak pernah mau pulang. Dia ikutin terus 8 kali khotbah. Pas kebetulan lewat di sini nih, lewat sini nih. Dari mana saya lupa. Lewat rumah. Lewat ke daerah Pluit. Oh ke itu Muara Karang. Kan Muara Karang jam 4 ya. Ingat nggak? Muara Karang jam 4. Jadi kan pikir udah 7 kali tuh. 8 kali di Citra 2. Mam pulang deh. Dekat rumah udah mami pulang. Gak mau, gue mau terus sampai selesai. Tuh mami saya. Kenapa? Mami saya itu mata-matanya istri saya. Iya, dampingin saya terus, dia jagain saya terus. Itu mami saya. Ya, oke, kita lihat semua ya. Ayo, ayat 7. Perhatiin nih ya, lihat. Tapi kepada tiap-tiap orang kan pernyataan roh untuk kepentingan. Untuk apa?
Tapi ada orang yang salah nggak? Ada yang salah kan? Untuk kepentingan nama tenar, amplopnya gede. Ini harus diperhatikan. Makanya kan firman itu direnungkan siang dan malam. Ini perhatikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi sudah menyimpang nggak? Menyimpang. Untuk kekayaan diri sendiri, untuk supaya tenar, supaya makin hebat, amplop makin gede. Ini nggak bener ini udah. Ya, untuk kepentingan bersama. Makanya kalau baca Alkitab itu betul-betul dihayati. Jangan diambil untuk diri sendiri, untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Saya tanya Anda, kalau untuk kepentingan bersama, Tuhan tahu nggak pribadi saya? Tahu ya, enggak mau apa-apa, hanya untuk dia. Karunia roh banyak enggak? Nah perhatiin ya, karunia-karunia ya. Sebab pada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata dengan hikmat. Ada apa hikmat itu? Hikmat itu berkata bukan dari pikirannya, tapi dari hikmat Tuhan. Sehingga begitu saya lihat kamu begini, itu semua tepat, itu hikmat. Kalau salah, itu bukan hikmat Tuhan, hikmat pribadi. Contohnya, Andreas saya minta doain dong, jodoh, hikmat. Andreas kok tahu? Iya, kamu agama Katolik. Loh kok tahu juga? Umur 46, gila loh. Itu satu-satu disebutin terus sampai selesai. Itu hikmat. Ya, suka matanya, suruh lihat ke kiri kanan, itu hikmat. Ada yang tidur, itu hikmat. Tuh, hati-hati matanya jangan tutup. Dulu encim-encim di pojok sini nih. Saya tegur, jangan tidur. Pak Andreas, jangan salah ya. Saya kalau dengar firman Tuhan, tutup mata. Kalau enggak bisa konsentrasi. Sekali waktu, oh iya, saya pikir, oh benar kali ya. Nah akhirnya beberapa minggu kemudian, dia tidur lagi dia. Ngomong begini. Saya samperin, itu di gereja sana. Saya tepok ininya. Saya lihat di tas itu ada bapau. Saya tepok. Apa itu Bu? Bapau. Katanya dengar firman Tuhan. Panas tanya kan ada apa? Saya nggak nanya itu. Iya bapau. Berarti dia tidur kan? Nah sejak itu nggak pernah tidur lagi. Takut dia Bu, teman ibu. udah pergi Bu orangnya, udah pulang surga. Makanya saya bilang ya saudaraku, dulu waktu saat saya lagi di Tiberias, waduh banyak lucu-lucu saudaraku. Ada yang cek-cek. Dia duduk, dia bolak-balik ke WC. Nah waktu saya di Percis, itu di Citraland, saya ingat sekali. Bolak-balik, itu untung juga ya, bagus tuh. Saya cek kenapa kalau saya khotbah ke belakang mulu. Aku punya penyakit kencing terus. Udah, sekarang gini ya. Duduk, jangan ke WC. Mau apa Pak? Saya mau doain dulu. Saya gebuk belakangnya. Mulai sekarang jangan ke belakang-belakang lain. Bah! Bener sampai pulang gak ngencing dia. Sampai pulang, Pak Andreas repot dong, tak gak ngencing lagi loh. Tolong doain lagi dong, doain lagi. Aku gak bisa kencing ntar. Takut jadi mampet katanya. Doain. Saya gak gebuk, saya kisikin doang. Kencing nasi. Udah lari. Dia ke WC. Terima kasih Pak, langsung kencing. Itu luar biasa selalu. Karena di mulut seorang hamba Tuhan yang dipakai itu ada kuasa. Amin. Nah ini kita lihat ya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata, mengisik pengetahuan dia. Sekarang pergi ngencing. Kencing dia. Ada satu pendeta, saya gak sebut namanya karena Anda kenal. Dia duduk. Saya sebut dari Anda tahu lagi ntar. Dia tarik tangan saya. Dia taruh di tengkulnya. Saya ketawa. Gak bisa bangun. Udah ada jangan ngomong. Tepok. Dia tahu tepokan saya loh. Saya tepok. Bangun. Tuh kan bisa kan di jalan. Kamu dekat saya ya. Nah tuh. Jalan.
Hanya saya yang berani tepok dia. Yang lain gak ada yang berani tepok dia. Maka saya bilang ya, sayang sekali kalau segala sesuatu itu tidak bisa bekerja sama. Saya tanya Anda, kalau bisa kerja sama besar nggak? Sangat besar, mungkin bisa mengalahkan yang lain. Ini sayang, saya disimpan. Maka saya bilang, mutiara yang disimpan tetap akan terdengar. Mutiara yang disimpan tetap dia akan tercium baunya. Nah itulah sebabnya Anda kumpul di sini karena percaya Yesus ada di sini. Tepuk tangan buat Yesus ya. Oke, lanjut. Berita 2 ya. Ada hikmat, ada pengetahuan. Lanjut. Nanti ini buat saudara nih. Nanti saya urapi Anda semuanya ya. Kalau akhir dari ibadah bukan di sekarang, nanti di akhir bulan Maret. Ya, nanti saya sama Pak Heri, sama Ibu Yosi sudah pulang, kita urapi Anda semua. Minta pengetahuan itu semua, minta hikmat itu semua. Supaya Anda punya, terutama pedagang-pedagang. Ya, nanti kalau pedagang tuh, ya yang di pasar kan suka banyak penipuan tuh. Anda juga kan nanti tuh, kan di WA suka banyak ya. Pendusta. Nah nanti kalau Anda punya hikmat, Anda bisa ngerti tuh. Wah ini nipu nih. Nanti dia bicara sama Anda, jangan dibuka, jangan diklik, atau jangan di apa-apa. Itu. Saya nggak pernah buka. Ada sekarang ada tiba-tiba telepon masuk pakai nama penipuan. Terus ada lagi banyak sekali ya. Pokoknya jangan dibuka, ya. Lanjut. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Menurut Anda ada nggak iman itu sama saya? Ada ya, udah 3 tuh ya. Terus dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada enggak? Ada. Kok enak ya? Kadang-kadang katanya ada orang yang bisa nyembuhin nggak bisa khotbah. Ada yang bisa khotbah nggak bisa nyembuhin. Ada yang bisa nyembuhin, ada yang bisa khotbah. Tapi nggak punya iman. Kenapa imannya? Begitu naik pesawat ketakutan. Itu imannya kurang ya. Begitu dengar ada cuaca buruk nggak berani ke tengah. Jangan takut, iman harus disertai dengan perbuatan. Ayo. Terus kepada yang seorang yang roh yang memberikan kuasa, kepada yang seorang roh yang memberikan kuasa untuk mengadakan, ada nggak mujizat? Ada. Udah berapa tuh? Udah 6 ya? 6 ya? Terus dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk, ada nggak? Ada. Kok komplit ya? 7 udah tuh. Terus apalagi? Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ada enggak? Ada. Nah contohnya apa pandai bermacam roh? Nah gini. Ada orang tiba-tiba saya datang. Koko doain dong. Saya nih punya masalah. Ya udah, masalah apa? Saya kecanduan. Nah tahu ya kecanduan. Yang gini-gini tuh, apa tuh? Yang goyang-goyang terus. Apa sih dulu? Ekstasi ya. Nah, ini perempuan loh. Perempuan. Kayak Titin orangnya, masih muda. Ayo kita doa. Ya. Begitu saya angkat tangan, dia buka mata, dia pelototin saya. Ngapain? Lalu tadi minta doa, sekarang ngapain? Nah, rohnya beda. Ini setannya yang marah. Ngapain? Gak perlu doain. Waduh macam-macam kamu, saya bilang. Saya lari ke dalam, saya ambil minyak urapan. Saya ambil, saya kepretin. Prak tumbangnya, prak jatuh langsung. Itu di rumah saya, di Peluit Mas. Dia bilang, Koko. Nah beda rohnya. Tadi gak mau didoakan, sekarang Koko. Serius kamu mau doain apa? Mau kok. Kenapa tadi getak-getak? Gak tahu. Nah itu rohnya beda. Saya doain di dahinya, saya mundur. Karena tiba-tiba ada serangan balik. Kalau pendoa, seorang hamba Tuhan, kalau dia serangan balik itu biasanya kalau nggak di leher, di pinggang. Ya kalau kena tuh berarti. Di belakang mesti buru ada orang. Makanya saya suka ajak mereka, kalau saya lagi mendoakan orang, harus ada di belakang saya. Kalau nggak di depan saya. Jadi yang pegang Ibu Yosi atau Pak Heri. Nah di belakang saya harus ada teman lagi jagain saya. Itu kalau nggak dia serang di belakang. Sampai sini. Betul nggak manusia suka sakit pinggang? Ya kan? Nah itu serangan. Ya kadang-kadang itu. Kayak kemarin lihat di Empo ada perempuan lagi makan gini. Pukul-pukul pinggangnya. Terus pukul pinggangnya, sakit pinggang. Kadang-kadang itu kena serangan balik dari orang yang tidak benar.
Nah, kenapa di sini? Betul nggak kalau Anda ada serangan suka, bulu kuduk gue bangun, bulu kuduk. Nah di sini kan bulu kuduk. Ya kan, nah itu dia. Ya, nah, lanjut, coba. Apalagi? Oh ya, itu perempuan setelah waktu saya doa, saya mundur. Kenapa saya mundur? Karena dia simpen obat ekstasi itu di tempat yang terlarang. Ngerti nggak? Kamu masuk ke WC, keluarkan obat itu. Kamu taruh di bra kamu. Kaget dia saudaraku. Masuk ke kamar dia keluarin, dari kamar mandi dia keluarin. Pil warna pink. Pink. Kok bisa tahu ya? Iya, saya taruh di bra saya umpetin. Nah, itu. Ya, makanya Tuhan itu ajaib. Tuhan itu hebat. Dan dia bisa tahu dimanapun Anda sembunyikan. Ya, jangan main-main, Tuhan itu ada. Oke, lanjut lagi. Kepada yang seorang, tunggu belum selesai. Kepada yang seorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ada? Ada ya. Terus dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk, ada nggak? Ada. Bagaimana Pak Anda menafsirkan bahasa roh? Itu yang saya katakan, orang bapak-bapak terus perterjemahan bahasa Indonesia. Itu menafsirkan bahasa roh. Ya, kalau saya ingin selesaikan, ini waktunya masih ada waktu nggak ya? Oh udah habis ya, cepet banget. Udah 40 menit. Jadi nanti minggu depan kita belajar lagi tentang 1 Korintus 14-nya. Kita lihat 1 Korintus 14-nya, ayo lompat 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat pertama. Nah, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ya, itu nanti saya jelaskan. Terus ayat 2. Siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia. Tapi kepada, jadi Anda bisa berbahasa roh, Anda bisa berkata langsung pada Allah. Nanti saya jelaskan lagi minggu depan. Terus sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, ayat 3. Terus tapi siapa yang berbuat dia berkata kepada manusia. Dia membangun, menasihati dan menghibur. Ya, ya sampai di situ. Jadi kalau bernubuat itu betul nggak menghibur? Jangan takut megatrust nggak ada. Belum tentu masih lama gitu kan. Tuh itu kan. Anda merasa terhibur nggak? Merasa tenang nggak? Nah, mengenai apa tuh namanya, dolar akan berubah, minyak juga akan berubah, emas juga akan berubah. Itu kalau belum terjadi sudah dikasih tahu, enak nggak? Ya itu, makanya saya bilang kan cepat-cepat, ini emas sudah naik terus nih saudaraku. Karena dengerin kata-kata saya sih. Ya, sudah berapa Ibu sekarang Bu? 16 berapa Bu? 16? 60? 1650? Hah? Hah? Oh turun lagi. Tapi kemarin saya lihat 2.900 lebih per trion. Saya ikutin terus itu 2.900. Waktu kita lagi cari itu masih 2.100 kan. Yang saya ngomong di sini. Masih 2.000 sekarang udah 2.900. Berarti bagi 3. Kalikan, nah itu ketemu harganya berapa. Jadi Anda tuh harus pinter ngitung emas ya. Wah jangan-jangan paling simpan emas kali ya, kok tahu. Apapun saya simpan, kecuali perempuan gak pernah saya simpan. Iya semua saya simpan. Iya kenapa? Jadi kalau kita mau pergi nih ke Jepang, kita ada uang yen. Kita mau ke Cungguo, kita ada uang yuan. Itu jangan pegang itunya. Yang uang ini kan turun terus, betul? Turun terus. Nggak ada, ya kita simpen yang uang luar. Jadi kalau kita mau pergi mana nggak perlu beli, ya sudah ada. Jadi ingat kalau Anda simpen dolar, jangan ingin invest ya, jangan anggap oh pengen apa nih, pengen supaya uangnya nggak rugi gitu kan. Jangan, kalau saya nggak pikir gitu, saya pengen buat jalan-jalan, ya uang Taiwan, uang Vietnam, saya punya semua. Itu jadi nggak simpen itunya, saya simpen uang itu aja. Tapi nggak banyak, cuma buat saku ya. Jadi kalau mau pergi nggak usah beli gitu. Nah kalau udah kurang baru beli. Nah Vietnam ini murah sekali. Kalau nggak salah berapa? 17 ya. Ada yang tahu uang Vietnam 17 perak kalau nggak salah. Ya, dulu pernah uang yang paling rendah sekali. Ya, oke. Yuk kita berdiri semuanya.
Jadi minggu depan terus belajar terus ya. Sampai Anda ngerti cara untuk terima bahasa roh itu. Nanti Anda punya, ingat ya. Bahasa roh kalau andai kata Anda punya, jangan takut, nggak bahaya. Ya, misalnya nanti Anda punya lidah mulai getar. Terus badan panas, tiba-tiba dingin sekali badan. Diikutin aja. Nanti Anda bisa langsung nyamber itu. Ya. Nah, itu tapi jangan ikut-ikutan ya. Seperti ada encim-encim tua waktu di Jakarta Tower tuh, saya lihat sekali encim itu lagi bahasa roh. Nah, saya colek. Cim, kenapa Cim? Ngai pusing. Loh, kenapa kamu? Habis ngai denger ya cici, saya ikut cici. Sini tutu, yang toto. Nah, ini nggak bener. Jadi bukan bahasa roh ngikutin orang. Ada gedebak loh, kayak kuda, gedebak. Itu bukan bahasa roh. Tapi kalau apabila pertama-tama terjadi seperti itu, enggak masalah. Enggak ada larangan, enggak di sini jangan kayak kuda ya, enggak ada. Tapi lama-lama akan menyatu dia. Lama-lama bisa sama gitu ya. Tapi kalau boleh, ini yang sering saya protes, jangan suka sandai-sandai. Ada nggak? Udah sandai. Ada pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak bahasa roh pakai sandai? Ada. Usikala berapa sandai? Sandai kan minggu. Maka apa suka ngeledekin tuh laba-laba kan untung. Laba-laba sandai. Nah jadi minggu untung juga. Bahasa roh nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa seperti itu. Ya jangan salah ya. Makanya itu banyak WL suka pakai sandai itu. Karena mulai hilang kan sandainya. Sandai kan minggu. Nggak ada itu, nggak boleh. Ya. Oke, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oke, ya Tuhan katakan suruh angkat tangan Anda. Tangan kanan di dada saudara. Tangan kiri di dada saudara. Tangan kanan diangkat. Ya. Inilah hamba-hambamu Tuhan. Yang ada di tempat ini. Aku berdoa untuk keselamatan mereka. Aku berdoa untuk kehadiran mereka pada minggu yang akan datang. Biar mereka terus akan mendapat pelajaran yang baik dari Tuhan. Karena ini semua untuk kami. Supaya ketika kami ada di sorga nanti, kami bisa berbahasa roh. Kami bisa mendapatkan keselamatan. Kami bisa minta pertolongan. Karena Roh Kudus akan senantiasa menyertai orang-orang yang bisa berbicara bahasa roh. Kami tidak mau diajar langsung oleh manusia. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar kami. Biar Roh Kudus akan memberikan kepada kami dengan limpah. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Setiap mereka yang mengangkat tangan. Biarlah pada hari-hari mendatang, Sabtu-Sabtu mendatang, mereka tidak akan bisa absen Tuhan. Karena Tuhan akan ingatkan mereka semua untuk menerima karunia-karunia roh. Supaya mereka bisa bernubuat, supaya mereka bisa mendengar suara Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan kesembuhan, supaya mereka mendapat mukjizat, supaya rumah tangga mereka rukun dan mereka tidak akan bertengkar dan hamba akan percaya Roh Kudus akan masuk dalam hidup mereka sehingga hidup mereka bukan mereka lagi, tapi roh yang ada dalam mereka kuat selalu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami yakin dan percaya setiap mereka sudah diurapi dan mereka akan mendapatkan pengurapan yang baru dari Tuhan. Pakailah minyak urapan sebentar Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami percaya minyak urapan itu akan mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku semuanya ya. Saya kembali kepada worship leader. Jadi nanti jangan lupa, halo, tolong kerasin sedikit Pak. Nanti waktu pulang, Anda minyak itu akan saya taruh di dahi saudara semuanya ya. Di dahi saudara, jangan di tangan, di dahi ya. Jadi satu-satu keluar ke depan. Nanti waktu saat minyak itu diterima di dahi saudara, Anda katakan dengan mulut Anda, aku terima keselamatan ini ya. Karena hambanya sudah selamat, jatuh nggak apa-apa. Puji Tuhan, aku mau mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Setuju nggak kalau orang di atas 60 nggak boleh jatuh? Betul? Saya 72. Aduh, pokoknya waktu itu istri saya udah panik. Papi, kenapa?
Nggak apa-apa. Masa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya bilang, pokoknya Tuhan tuh baik. Ya, oke. Saya rasa nggak mau berhenti loh kalau ngomong begini. Tuhan tuh baik banget. Oke, silakan. Kita akan siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh benar Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih kami lihat selalu pertolongan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan. Kami melihat selalu ada penyediaan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami, bahkan kebutuhan kami. Dan biarlah pagi ini kami mau memberi dengan sukacita, sebab Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Setiap kita yang siap memberi di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan saudara semua. Kita nyanyi pujian ini lagi ya, Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan. Amin. Menyatakan kebaikan. Yes, haleluya. Kebaikannya padaku. Yang bersyukur nyanyikan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib-ajaib. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin ya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan yang padaku. Sekali lagi lambaikan tangan kita yuk, kasih setianya. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh baik buat kami. Yuk bersorak Yesus luar biasa. Luar biasa. Kasih jempol, Yesusku luar biasa. Yuk, Yesusku luar biasa. Mana jempolnya sekali lagi, Yesus luar biasa. Yesus dua-dua. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya mau bacain pengumuman, ada pengumuman? Oke. Sebelum nanti berdoa syafaat, kita baca pengumuman ya. Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir, ikut nyanyi, muji, nyembah, ikut ibadah di tempat ini, di doa pagi ini. Kami rindu untuk mengenal saudara. Boleh lambaikan tangan, ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Ada ya? Jemaat yang setia semua ya, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tapi malu kali untuk angkat tangan. Buat saudara yang baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Puji Tuhan, haleluya. Untuk Sabtu yang akan datang tanggal 15 Maret akan kembali diadakan di tempat ini ya, jam 5 pagi. Dan untuk jemaat yang ingin didoakan nanti Pak Pendeta Andreas akan memberikan minyak.
Dan untuk besok Minggu tanggal 9 Maret ada ibadah secara online ya, jam 7 pagi melalui YouTube dan Facebook. Itu saja pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau layak disembah, Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, Kau layak disembah, Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Kau sangat layak disembah. Kau Raja di atas segala raja. Kami datang ke sini untuk mencari wajah-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Engkau bersabda bahwa Engkaulah terang, bahwa kami adalah terang dunia. Kami percaya Tuhan, kedatangan kami ke sini tidak sia-sia. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberi jalan keluar, yang ada masalah ekonomi diberi jalan kebebasan. Kami percaya Tuhan, semua yang ada di sini tidak akan sia-sia datang kemari. Kami doa untuk Pak Andreas sebagai gembala sidang yang Kau pilih untuk memimpin tempat ini, juga istrinya Bu Foni dan anaknya Catherine dan mantunya Robin. Kau terus pakai mereka, Kau jadi perantara dan ajaran-ajaran yang tentang karunia roh kami terima semua hari ini setelah pengurapan ini. Dan kami percaya juga, kami angkat permohonan agar Indonesia menjadi tempat yang bisa terus memuji nama-Mu, agar kami tidak diberi keterikatan, kami bisa dilepaskan dan kami menjadi terang dimanapun kami melangkah. Masalah ekonomi semua berkati semua Tuhan, agar umat-umat menjadi terang, dan berkati Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, juga perangkat-perangkat negara semuanya, agar mereka mempunyai rasa takut akan Tuhan, agar mereka sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Dan juga kami percaya Tuhan, semua yang berperan dalam doa pagi hari ini, semua pengerja, baik dari penerima tamu, aser, kolektan, semua yang terlibat di ibadat ini, dari semuanya Kau berkati Tuhan. Kami percaya juga semuanya yang Kau hadir di sini mencari wajah-Mu semata, dan sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat dari-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara. Ingat, setelah doa berkat jangan tinggalkan tempat ini dulu, karena kita akan terima urapan dari Tuhan. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkatilah setiap rumah tanggamu. Toko-tokomu, pabrik-pabrikmu, konveksimu, apartemen, semua yang kau miliki diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kemanapun kami pergi, kuasa Tuhan ada pada kami. Karena kami yakin dan percaya mulai hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita di aun permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan,